Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ahadira dari Prodi Teknik Informatika dengan NPM 2021-4350-2700. Di sini saya ingin mensimulasikan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan material mebel terbaik. Di sini ada login untuk masuk aplikasi, username dan password. Selanjutnya, admin mengisi username. Lalu admin mengisi password. Setelah mengisi password, admin login. Dan ya, login berhasil. Oke. Lalu kita pencet. Setelah admin login, di sini terdapat tampilan aplikasinya. Ya, selamat datang di aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan material mebel terbaik menggunakan metode HP. Terdapat data material, kriteria, seleksi, dan cetak laporan. Langkah selanjutnya, admin ingin mengisi data, yaitu admin ke data material, dan di data material mebel terdapat nama material, nomor ID, jenis kayu, kelangkahan, ukuran per batang, keterangan, harga, daya tahan, kualitas, dan estetika. Lalu admin ingin mengisi data. Langkah selanjutnya, admin menambah data material, dan di tambah data material terdapat nomor ID, nomor material, jenis kayu, kelangkahan, ukuran per batang, keterangan, dan di penilaian bobot material ada harga, daya tahan, kualitas, dan estetika. Admin mengisi contoh kayu jati. Di sini jenis kayunya kita pilih solid bisa, di olahan bisa, kita pilih solid saja. Kelangkahan sangat mudah. Ukuran per batang 10 meter. Keterangannya bagus untuk bahan kursi yang kuat. Harganya kita taruh 10 juta misalnya. Lalu daya tahannya kita isi 50 tahun. Kualitasnya kita isi sangat baik, dan estetikanya kita isi bagus. Lalu kita tambah data saja. Ya, data berhasil disimpan dan langsung masuk ke dalam tabel. Lalu selanjutnya kita ke kriteria. Di kriteria terdapat pengaturan prioritas kriteria, pengaturan prioritas subkriteria. Admin ke pengaturan prioritas kriteria. Di sini ada tabel prioritas kepentingan dari kriteria. Sangat penting 1, penting kedua, cukup penting ketiga, bisa keempat, terlalu penting kelima. Di sini ada tabel dari kriterianya. Kalau misalkan admin ingin mengisi, kita hapus dulu data yang lama atau yang sebelumnya. Kita hapus. Lalu admin mengisi kriteria yang sangat penting. Kita pilih kriteria yang sangat penting, mungkin bisa ditaruh harga boleh. Kriteria penting kedua kita isi daya tahan. Yang cukup penting kita isi kualitas. Bisa keempat mungkin estetika, dan yang terakhir mungkin kelangkahan. Lalu kita simpan. Data berhasil disimpan. Ya, langsung masuk ke dalam tabel. Lalu kita ke pengaturan prioritas subkriteria. Di pengaturan bobot kepentingan subkriteria terdapat
simpan, edit, hapus, dan di sini masih kosong tabelnya karena belum diisi. Di sini ada kepentingan kelangkaan, kepentingan bobot harga, kepentingan daya tahan, kepentingan kualitas, dan kepentingan estetika. Di sini kita langsung isi saja. Contoh kepentingan yang sangat penting satu, sangat mudah. Kelangkaan penting kedua, mudah. Yang ketiga cukup penting ketiga, sulit. Dan kelangkaan yang keempat, sangat sulit. Kepentingan bobot harga kita isi lebih dari 15 juta. Ini bebas ya, kita mau isi apa aja. Ini buat contoh harga cukup penting ketiga 8 juta. Di harga biasa ketiga 10 juta. Atau mungkin ini kita isi 10 juta ya. Yang biasa kita taruh yang paling kecil aja, nominalnya 8 juta. Lalu di kepentingan daya tahan yang sangat penting, mungkin yang sangat penting kita pilih 50 tahun, 20 tahun, 10 tahun, kita pilih 10 tahun saja. Cukup pentingnya kita isi 20 tahun, dan daya tahan biasanya kita pilih 50 tahun. Atau mau yang sangat pentingnya di 50 tahun, atau daya tahan yang cukup pentingnya di 20 tahun, daya tahan biasanya atau di 10 tahun saja ya. Karena biasa mungkin kalau biasa lebih biasa, jadi daya tahannya sebentar mungkin. Jadi kepentingan kualitas di sini ada yang sangat penting satu, kedua, ketiga, dan keempat. Kualitas yang paling penting satu kita isi super, kepentingan dua sangat baik, penting ketiga baik, yang keempat kurang baik. Lalu kepentingan estetikanya yang sangat penting satu kita pilih elegant, cukup penting keduanya bagus, dan yang luang biasa ketiga kita isi biasa. Lalu kita simpan saja. Data berhasil simpan, langsung masuk ke dalam table. Lalu kita ke seleksi. Ini di menu seleksi ada ranking hasil seleksi material mebel terbaik. Yang sebelumnya data kita sudah input. Di sini kita mulai perhitungan ya. Mulai perhitungan material terbaik metode HP. Kita hitung saja tadi data yang kita sudah isi 03 kayu jati. Kita hitung, mulai hitung, dan total penilaian materialnya sudah keisi. Di sini ada perhitungan matriks perbandingan kriteria, matriks normalisasi, dan prioritas subkriteria sesuai kriteria. Sini udah keisi. Kita simpan saja. Data berhasil simpan. Sini belum muncul karena kita belum update data, dan sudah muncul yang tadi kita isi kayu jati. Lalu kita ke cetak laporan data material, dan sudah tersimpan data yang tadi kita baru isi kayu jati. Kita tersimpan beserta kop suratnya dan pemiliknya. Sini prioritas kriteria. Di sini ada di laporan prioritas kriteria terdiri dari harga, daya tahan, kualitas, estetika, kelangkaan. Sini ya udah tersimpan. Lalu kita ke laporan prioritas kriteria. Sini terdapat kriteria, nomor kriteria, subkriteria, prioritas kepentingan sudah masuk. Lalu ke laporan hasil seleksi atau yang tadi kita input, yang ranking, table ranking penilaian material yang kita input menghitung sudah masuk. Setelah itu selesai dan admin logout berhasil, dan kembali ke tampilan awal atau ke tampilan login. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.